Investasi versus bisnis, mana yang bisa bikin cepat kaya di tahun 2024? Inilah jawabannya. Teman-teman, pastinya adalah di antara Anda pengen banget dong income Anda, kekayaan Anda itu lebih bertambah gitu ya, lebih banyak di tahun ini. Nah, pertanyaannya adalah salah satu instrumen yang bisa bikin kita kaya, cara yang bisa bikin kita kaya adalah investasi dan bisnis. Masalahnya adalah di antara kita kadang bingung nih antara investasi dan bisnis ini, mana yang memang kita perlu fokuskan, mana yang kita perlu dahulukan. Apa kerugian ataupun keuntungan dan kerugiannya, positif negatifnya. Saya pribadi kawan-kawan dalam kondisi dua topi ya. Kadang saya menjadi seorang investor, kadang menjadi seorang pebisnis. Bedanya di mana? Jelas, investor berarti fokusnya pada duit ya. Anda kudu punya cuannya. Kalau Anda gak punya cuan, gimana caranya Anda nginvest ya? Duit pakai daun, nggak mungkin ya. Kalau Anda bisnis, kemungkinan besar di situ Anda bakal banyak keringat yang Anda keluarkan karena Anda harus pengelolaan di dalamnya fokus. Nah, maka dalam konsep Islam sebenarnya ya, investor dan pebisnis ya, itu dinamakan dengan investor itu adalah sohibul mal, pebisnis itu adalah pengelola. Dua-duanya itu sebenarnya pebisnis gitu. Cuman lagi-lagi hidup kita ini kan sekarang dalam era kapitalisme, jadi seakan-akan investor itu hierarkinya lebih tinggi dibandingkan pebisnis. Padahal nyatanya sebenarnya sama. Nah, sekarang mari kita bedah. Apa potensi keuntungan dalam dunia investasi gitu ya? Ada beberapa pilihan investasi teman-teman semua yang bisa Anda lakukan. Anda bisa investasi di emas, Anda bisa investasi di reksadana ataupun obligasi properti, dan juga bahkan cryptocurrency. Terlepas halal haramnya, ini bisa dilakukan sama banyak orang. Tentu buat kita-kita yang muslim, terutama yang muslim yang juga sama kayak saya, perlu memperhatikan ketika Anda investasi dalam sebuah platform, dalam sebuah instrumen, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Salah satu investor besar dunia, yang saya yakin Anda sangat kenal juga, gitu ya, namanya adalah Warren Buffett. Di mana Warren Buffett ini seringkali mengatakan bahwa investasi terbaik adalah investasi pada jangka panjang. Meski tidak memberikan hasil yang cepat, investasi memiliki nilai pertumbuhan, kekayaan, potensinya tentunya bisa berlipat-lipat dengan catatan dikelola dengan benar. Nah, masalahnya adalah orang-orang kita bahkan seringkali mindsetnya pengennya investasi, tapi nyatanya rentenir gitu ya. Pengen cepat plus untungnya langsung berlipat-lipat, ya mustahil. Nah, maka teman-teman semua, ada contohnya adalah ketika di studi kasus tahun 2000 dan juga 2021. Banyak orang yang menjadi kaya mendadak. Gara-gara apa? Bitcoin dan juga aset cryptocurrency lainnya. Tapi juga di tahun 2022 gitu ya, dan juga 2003, banyak di antara mereka juga akhirnya mengalami penurunan lah gitu ya, secara nilai aset. Karena volatilitas tinggi yang menyebabkan kerugian bagi investor. Dan ini akhirnya kalau misalkan mereka nggak siap, angkanya bisa jadi minus merah portofolionya. Nah, ini poin pentingnya. Jadi sekali lagi, investasi teman-teman pada dasarnya adalah memiliki nilai keuntungan yang juga sangat besar kalau dikelola dengan benar. Dan ingat, investasi artinya adalah Anda nanam sekarang, nikmatinnya bertahun-tahun kemudian. Jangan Anda nanam sekarang, Anda buka besok, kenapa saya rugi, besoknya kenapa saya rugi. Itu bukan investasi. Itu berarti Anda jual beli, trader gitu ya. Paham ya? Itu poin nomor satu. Jadi potensi keuntungan dari investasi sangat-sangat besar. Sekarang mari kita lihat potensi dalam bisnis, teman-teman. Dari data e-consultancy gitu ya, di mana pasar e-commerce global akan tumbuh lebih dari 20% pada tahun 2024. Dan Indonesia menjadi salah satu pasar yang berkembang paling cepat. Jeff Bezos ya, pendiri Amazon, memulai bisnisnya waktu itu dari garasi doang dengan modal yang sangat-sangat minim. Tapi lihat sekarang Amazon sebesar apa? Menjadi raksasa e-commerce dengan nilai perusahaan lebih dari 1 triliun dolar. Bisnis bisa menawarkan proses skalabilitas yang sangat-sangat luar biasa. Jadi intinya adalah bisnis pun bisa meningkatkan kekayaan kita. Bisnis bisa memberikan keuntungan lebih cepat dibandingkan investasi. Terutama jika kita ini menemukan sebuah produk ataupun jasa yang bisa benar-benar market fit, bisa winning. Jadi sebenarnya Anda mau main investasi, Anda mau fokus ke bisnis, dua-duanya sangat memungkinkan untuk bisa menguntungkan. Bedanya tadi, kalau Anda ngejarnya cepat, mending di bisnis. Kalau Anda ngejarnya lama, ya mending di investasi. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, yang adalah konsekuensi. Nah, termasuk apa resiko dari bisnis dan investasi, kawan-kawan? Teman-teman, investasi ya secara konsep itu ada resiko kerugian. Saya pribadi teman-teman ketika berinvestasi sudah keluar lebih dari 9 miliar dalam beberapa tahun ke belakang dan mengalami kerugian 2,4 miliar. Ini antara bego, bodoh ataupun polos gitu kan. Ini yang terjadi sama saya.
Dan itu adalah risiko investasi. Nah maka teman-teman semua, tugas kita adalah meminimalisir risikonya. Maka dalam investasi ada dua mazhab begitu ya. Ada mazhabnya adalah concentrate, ada mazhabnya adalah diversification. Concentrate Anda perlu lakukan hanya ketika Anda pengen memperbesar profit. Sementara diversification bisa Anda lakukan ketika Anda pengen meminimalisir risiko. Nah maka sekali lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya Anda lakukan keduanya bisa jadi gitu ya. Concentrate-nya fokus hanya beberapa saham saja, beberapa instrumen investasi, sisinya spirit ke investasi yang lain supaya minimalisir resiko. Ya, laporan dari Small Business Trend, 20% bisnis baru gagal dalam tahun pertama. 50% gagal dalam 5 tahun. Ya, artinya apa? Potensi gagalnya juga sangat besar. Belum lagi kalau misalkan kita gak nemu pasar yang tepat, belum lagi kalau kita gak nemu tim yang tepat, belum lagi kalau misalkan kita salah dalam membangun sebuah peta perang ataupun salah dalam bersaing. Ini menjadi juga hasil penelitian yang memang membuat kita ini bisa bangkrut. Jadi bisnis pun bisa punya risiko, investasi pun demikian. Investasi memiliki nilai risiko volatilitas, di mana bisa naik turun gila-gilaan. Teman-teman mungkin pernah mendengar sebuah fakta di mana nilai aset cryptocurrency yang nilainya angkanya berapa tiba-tiba naik, yang dia invest miliar tiba-tiba dapat 1,8 miliar, ya, 800 juta profit gitu ya. Itu sangat mungkin. Tapi ketika naik itu juga mungkin terjadi. Itu yang dimaksud dengan volatilitas. Sementara bisnis cenderung kegagalannya adalah kegagalan di operasional yang menyebabkan dia akhirnya secara neraca kasnya kan duitnya keluar, labor cost dan operational cost. Sudah pahami? Lantas gimana dong baiknya Kang? Baiknya adalah kalau saran dari saya kolaborasikan saja antara bisnis dan investasi. Menurut Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, orang kaya itu biasanya memiliki banyak sumber penghasilan. Dia punya nggak cuma sekedar satu, tapi punya macam-macam. Saya pribadi punya dari hasil nulis, berarti jadi royalti. Bikin konten ataupun produk, jadi content creator, artinya jadi fee. Diundang juga, pernah diundang sama orang-orang gitu kan, sebagai trainer public speaker, berarti ada fee training. Atau jadi brand ambassador gitu kan, ada fee brand ambassador, atau fee mentor gitu kan. Saya pun punya bisnis, berarti saya bagi hasil dalam bisnis, dan masih banyak lagi. Kalau Anda gak kebayang gimana caranya naikin income, punya banyak penghasilan, Anda bisa baca ebook saya yang berjudul 10 income stream yang bikin kaya. Nah, di mana? Baca aja di deskripsi ataupun di pin komen ya. Itu tentang naikin income. Intinya adalah teman-teman semua, kita perlu banyak sumber income. Karena ketika punya sumber banyak, income-nya bisa banyak, itu bisa enak dan leluasa melakukan banyak hal. Termasuk di dalamnya adalah sedekah brutal. Ya, ingat sekali lagi, tidak ada yang benar antara investasi dan bisnis, dua-duanya bisa jadi benar ya, tapi yang poinnya adalah resikonya yang siap Anda tanggung. Jadi daripada mikir benar salah, mending berpikir di antara kedua ini mana resiko yang paling siap Anda ambil. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan komen di kolom komen, kalau Anda suka silahkan like dan juga subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.